Saking Syekh Mahfud At-Tarmasi muncullah ulama-ulama agung setelah berguru kepada Sayyidina Syekh Khalil Al-Bangkalani, Syekh Hashim Asy'ari dan Syekh Khalil Bangkalan sebagai inspirator tunggal untuk berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah. Kepadanya kami haturkan syukran jazilan. Hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya sebagai kalimat prolog dalam halaqah ilmiah sore hari ini, kami mohonkan dengan segala hormat kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Hafidhin untuk kemudian dilanjutkan dengan menjadi moderator dalam rangka acara halaqah ilmiah pada kesempatan sore hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du, pimpinan pusat Jam'iyah Rifaiyah Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MAG, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, Bapak Kiai Haji Amruddin Nasihun, sedanten para masyayikh penyelenggara halaqah Majelis Ahlul Kisah ingkang dipun asuh kalayan Al-Ustaz Haikal Fikri Zain, sedanten ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati. Sasampunipun kita amuji dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nahmaduhu ala jami'il in'ami wa ala ni'matil imani wal islami. Soho sholawat salam datang Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selajengipun nyuwun saha ngantu-wantu dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi wonten acara halaqah menika Allah taala paring rahmat saha barokahipun ingkang sakmangke membawa kemaslahatan umumipun dhateng kaum muslimin wonten Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususipun dhateng Jam'iyah Rifaiyah sareng Jam'iyah Nahdlatul Ulama saha jam'iyah ingkang lintu langkung khusus melih ikatan keterkatian dzurriyyah bil ilmi wan nasab saking dzurriyyahipun Sayyiduna Syekh Khalil Bangkalan Madura rahimahullahu ta'ala sareng putra wayah anak murid Sayyidina Syekh Ahmad Rifai ibni Muhammad rahimahullahu ta'ala lajeng mbekta manfaat sebagai sumbangsih halaqah menika senaosa sekedhik menyumbangkan terhadap ba'da ta'aruf menika kedamaian kebersamaan ingkang bekta bagian dari penciptaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
Sedanten ingkang sami rawuh, kirang langkung wekdal 20 sampai 30 menit menika ingkang sakbadanipun menika ungkapan sambutan saking narasumber pertama Bapak Kiai Ismail Khalili ingkang nomor kalih mangke datang panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari. Kawula namung sekedhik mengantarkan tentang hal ingkang kemungkinan wonten kaitanipun yang dihalakohkan wonten sonten menika. Sedanten ingkang sami rawuh, pasca setelah Wali Songo berdiri Kerajaan Demak Bintoro yang didirikan atas inspirasi Dewan Wali Songo terhadap putra Brawijaya kelima, lalu berlanjut Islam tertebar di negara Nusantara menika, khususipun wonten tanah Jawa, menyebar secara meluas dari berdirinya Kerajaan Demak lalu kemasyhuran menika setelah berganti ke Kerajaan Mataram Islam. Hal menika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tidak lepas dari sejarah perjuangan para piyantun agung masyayikh ingkang mendirikan pondok-pondok pesantren wonten tanah Jawa menika. Secara singkat, peran dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Khalil Al-Bangkalani dalam menentukan perjalanan corak ragam Islam di tanah Jawa ingkang mangkenipun membentuk terhadap perjuangan nasional menika sangat anggen agengipun. Tahun 1773 Masehi, Simbah Kiai Muhammad Hasan Besari meninggal dunia, diteruskan oleh putranipun Simbah Kiai Ilyas. Ingkang Simbah Kiai Muhammad Hasan Besari akan sampai kepada Raja Blambangan, menurunkan cucu Simbah Kiai Hasan Besari yang ada di Tegal Sari, Kecamatan Jedis, Kabupaten Ponorogo. Dari Simbah Kiai Hasan Besari di satu sisi, lalu Sayyid Sulaiman Mojo Agung, cucu Kanjeng Sunan Gunojati, adik dari Sayyid Arif Segoropuro Pasuruan, sebagai inspirator berdirinya pesantren tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Sidogiri, yang merupakan salah satu pesantren di awal-awal tolabul ilmi Sayyidina Syekh Khalil Al-Bangkalani. Di perbatasan Jawa Timur dan Jawa berdekatan Jawa Tengah muncul seorang ulama besar pada tahun 1820, dan sebelumnya Paku Buwono II, Kanjeng Sinuwun Surakarta menjadi santri generasi pertama. Disusul kemudian Ki Ageng Ronggo Warsito. Lalu di tahun 1790-an kemungkinan atau 1820, Sayyiduna Syekh Abdil Mannan At-Tarmasi masuk di pondok pesantren tersebut. Tahun 1786 atau tanggal 9 Muharram tahun 1200 Hijriah terlahir seorang mulia, Sayyiduna Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah di Kendal, dengan ayah Syekh Muhammad Marhum, cucu dari Syekh Abi Suja atau Raden Suco Wijoyo. Dari beliau Sayyiduna Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah, sedikit tentang mangke ingkang kita halakohkan menika. Setelah beliau umur 6-7 tahun ditinggal oleh ayahnya. Pada umur 8 tahun Syekh Abi Suja meninggal dunia, diambil oleh kakak ipar
Syekh Asy'ari Kaliwungu 1820-an. Kaliwungu, Termas, Bangkalan, Kalisala, Banten adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kepentingan kita untuk ta'aruf di sore ini menjalankan sebuah informasi penting tentang sejarah, dan hal menika diisyarahkan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap perjalanan Nabi dan Rasul diceritakan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hal menika hikmah terkandung adalah manusabbitu bihi fuadak, kekukuhan, kemudian perjalanan sejarah piantun-piantun agung masa lalu nikilah yang membentuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kemajuan pendidikan spiritual, kebebasan, kemudian kita tenang dalam menjalankan aktivitas. Sedikit kembali ke hal menika. 1813 kila 1815 Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten dilahirkan. Syekh Khalil Bangkalan Madura niki mangke mungkin Kiai Ismail ingkang ngaturaken rincianipun. Kila 1820, walaupun versi sejarah itu onten perbedaan. Melihat bahwasanya dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sanad guru nanti di Indonesia akan bersumber kepada manusia agung di Mesir, manusia agung di Mekah, dan manusia agung di Yaman. Syekh Abdul Mannan rahimahullahu ta'ala selesai berguru kepada Mbah Kiai Hasan Besari, yang kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang raja tanpa mahkota. Dia menjadi guru pokoknya Presiden Soekarno yang menginspirasi terhadap kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Simbah Kiai Mannan rahimahullahu ta'ala berangkat ke Yaman Utara, berguru kepada Sayyid Murtadho Az-Zabidi sebagai pensarah kitab Ihya Ulumuddin, lalu mengadakan studi ke Mesir. Beliau berguru kepada Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, dan di sana beliau menghafalkan Syarah Ummil Barohin Fathil Mubin li Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Kondur wonten Termas, lajeng mendirikan pondok pesantren tertua mungkin kedua atau ketiga di Indonesia menika. Cucu Sayyidina Syekh Abdul Manan menjadi maha gurunya ulama tanah Jawa. Muncullah cucu dari putra Syekh Abdullah, Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi sebentar berguru kepada Syekh Soleh Darat Semarang, yang merupakan calon mertua Syekh Mahfud At-Tarmasi tapi gagal, lalu digantikan oleh adiknya Syekh Abdul Razak bin Abdullah bin Syekh Abdul Manan, yang kemudian beliau menjadi mursyid thariqah pada zamanipun. Saking Syekh Mahfud At-Tarmasi muncullah ulama-ulama agung setelah berguru kepada Sayyidina Syekh Khalil Al-Bangkalani, Syekh Hashim Asy'ari, dan Syekh Khalil Bangkalan sebagai inspirator tunggal untuk berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Syekh Abdul Karim Lirboyo, kemudian Syekh Khalil Kasingan Rembang, lajeng Syekh Dimyati, murid terkasih dari Syekh Mahfud At-Tarmasi 3 orang. Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Karim Lirboyo, Syekh Abdul Manan Termas, yang berhasil menghafalkan 8.000 nadhom bait Manhajus Salafi. Dari sini kemudian berkembang di sisi menika
negara Jawa khususipun terwarnai oleh 3 ulama besar di generasi ini pun. Syekh Nawawi Al-Bantani, cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Syekh Khalil Al-Bangkalani, keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman Mojo Agung yang menjadi inspirator berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Syekh Abdil Manan, cucu keturunan dari Brawijaya kelima. Syekh Ahmad Ar-Rifai, anak turun daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Di sini akan ketahuan bahwa bangsa Indonesia khususnya tanah Jawa dipengaruhi perjalanan kehidupan dalam kedamaian, lalu menjadi sebuah ikatan akidah yang telah dibangun oleh para ulama salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1730-an kila, ada yang menyatakan 1830-an, wakila 1816, berbeda cerita dalam sejarah, sesuatu yang biasa, sejarah dan filologi. Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah, begitu beliau selesai berguru kepada Mbah Kiai Asy'ari Kaliwungu yang terkenal dengan wali guru, yang kemudian mempunyai murid seperti Mbah Kiai Ru'yat Kaliwungu, Mbah Kiai Irfan Kaliwungu, dan beliau satu-satunya orang di Indonesia yang mampu menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj Hawasi Syarwani 10 jilid. Berangkat dari tempuran, Syekh Ahmad Rifai selesai berguru, menikah dengan orang Kendal, nikah yang pertama. Hal menikah dalam kajian kitab Bahsul Ifta yang kemungkinan belum dimiliki, yang manuskripnya ada di Departemen Agama. Di sana ada 2 manuskrip, satu diantaranya Bahsul Ifta, satu-satunya ulama yang menfatwakan pada zamannya tentang haramnya opium. Lalu di British Library ada manuskrip Syekh Ahmad Rifai di Inggris, 2 manuskrip berdasarkan kajian disertasi doktoral saking tiang Londo. Syekh Ahmad Rifai kemudian istrinya meninggal dunia, meninggalkan 5 anak, lalu berangkat ke Mekah. Di sana kemudian berguru kepada Sayyidina Syekh Utsman Ad-Dimyati, kila juga kepada Sayyidina Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kurang lebih 8 tahun. Lalu pindah ke Mesir, ketemu sanad guru dengan Syekh Abdil Manan kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri ketika beliau menikah berguru di Mesir. Pulang ke tanah Jawa, selesailah perang Diponegoro 1825, 1830, kemudian Pangeran Diponegoro 1835 diasingkan beserta para senopati ini pun, diantawise Kiai Mojo Sentot Prawiro Dirjo. Kemudian Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah berpindah dari Kendal ke Kalisala, dimantukan dengan salah satu demang di Kalisala, dan di sana mempunyai keturunan, membangunlah pesantren Kalisala. Di tahun 1835-an ke atas atau 1838-39, Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah mulai melakukan gerakan pendidikan spiritual untuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kitab yang pertama dikarang, hal ini berdasarkan 1992, saya dan Bapak sowan kepada Mbah Kiai Mahfud. Mbah Kiai Mahfud karang sambu cerita ini dari Mbah Kiai Hasbullah, Mbah Kiai Hasbullah dari Mbah Kiai Hasan Busro, Mbah Kiai Hasan Busro dari Mbah Kiai Abdul Hamid karang sambu, sama dengan ceritanya Mbah Kiai Hasan Dimejo Kepil, bahwa Syekh Ahmad Rifai alaihi rahmatullah dalam keprihatinan melihat bangsa Nusantara Jawa menika dalam keadaan ketertindasan, bukan hanya dalam ekonomi dan kemerdekaan dalam bersosial, tapi agama ikut terjajah. Lalu terinspirasi dari wa ma arsalna
wa ma arsalna min qaumin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Beliau menulis kitab-kitab tarajumah. Ketika menulis kitab tarajumah selesai satu, menurut cerita menika bahwa beliau selama 40 hari mengadakan riyadhah, lalu kitab tersebut diistikharahkan. Ada kemungkinan kitab Syarihul Liman dengan isi istikharah, ya Allah, manakala engkau meridhai ini untuk umat nabimu, hamba mohon untuk dilestarikan. Tapi kalau kitab ingkang kawula tulis menika engkau tidak meridhai, hamba mohon untuk disirnakan. 40 hari 40 malam beliau bermunajat. Setelah 40 hari kitab diambil dan itu utuh, lalu beliau bercerita menika kepada sang menantu, yakni Mbah Ki Imam Puro, putra Mbah Ki Nawawi sebagai besannya. Mulailah menika berkembang. Lalu kemudian tahun 1859 ada gejolak besar dengan beberapa fatwa dan ketentuan rukun Islam. Syekh Ahmad Rifai menyampaikan teori rukun Islam 1, semuanya hampir menolak. Tapi begitu dilihat di Syarihul Iman, dicocokkan dengan apa yang di Riyadul Badi'ah Simarul Yani'ah, ternyata Imam Nawawi merumuskan juga bahwa rukun Islam dibagi menjadi dua, rukun Islam umdah dan rukun Islam mukammilah. Setelah kajian menika, Syekh Ahmad Rifai fatwa tentang pernikahan, fatwa sholat Jum'ah dan lain sebagainya, beliau ditangkap di Karsidenan Pekalongan, lalu terpenjara dengan beberapa bulan. Pada bulan Syawal tahun 1860-an sekian, beliau diasingkan ke negeri seberang Ambon. Di Ambon selama 10 tahun karena masih mengadakan gerakan pendidikan Ahlus Sunnah melalui tanbih-tanbihipun, lalu dipindah lagi ke Minahasa, Kila di kampung Jawa Tondano, ingkang saat menika makamipun wonten mriku. Sedanten ingkang sami rawuh, Al-Fakir tidak bisa menyampaikan buta sejarah. Ini hanya sekelumit yang saya tahu. Untuk berikutnya kepada pimpinan pusat Rifaiyah, barangkali ini akan menjadi sebuah awal bahwa sejarah keterkaitan Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abdul Manan Termas, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasan Besari Jetis Ponorogo, kemudian Syekh Khalil Al-Bangkalani bisa akan berlanjut kemudian menjadi pemahaman kedamaian dalam kita memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedanten ingkang sami rawuh, sebagai kata penutup prolog menika, panjenengan silahkan pelajari sejarah-sejarah menika dengan berdasarkan cerita lisan, manuskrip, disertasi, skripsi yang telah banyak tertebar di perguruan-perguruan tinggi menika. Datang jamaah Rifaiyah khususipun, mari sore ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berangkat Rifaiyah dilahirkan di desa ini 1965. Tapi inspirasinya dari Paesan dan dari Kretegan 1963, penyeimbangnya Purwosari Kendal, dan yang menata manajemennya Dalangan Wonosobo. Semoga warga Rifaiyah dimanapun berada kembali untuk semangat mengkaji tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui kitab-kitab tarajumahnya. Demikian, lalu dimohonkan sebagai narasumber untuk menyampaikan terlebih dahulu, dan nanti kita bisa sambung menyambung. Narasumber pertama Kiai Haji Ismail Khalili Al-Bangkalani, narasumber yang kedua Bapak Kiai Mukhlisin Muzari, dan insya Allah saya walaupun tidak ada kemampuan untuk memoderatori ketika para musyawirin mengajukan sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan dibatasi: 1. Keterkaitan masyayikh Pulau Jawa; 2. Pergerakan terhadap Nahdlatul Ulama yang diinspirasi Syekh Khalil Bangkalan, berdirinya
Jam'iyah Rifaiyah sebagai Grandmasternya adalah Syekh Ahmad Rifai. Semoga arwah Syekh Ahmad Rifai, Syekh Khalil Al-Bangkalani, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Manan dipertemukan oleh Allah, meridhoi kita sekalian untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Lalu Hadrata Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Mbah Ki Solet Darat, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Ahmad Jazuli Usman Ploso, sampai Abu Yatim Yati Pandeglang, dan Syekh Asy'ari Kaliwungu, sampai Mbah Ki Ru'yat, Mbah Kiai Irfan, kemudian pesantren-pesantren yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaudarakan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia utuh, dan jamaah Rifaiyah sedikit banyaknya menyumbangkan untuk hal tersebut. Mekaten ingkang saged kawula aturaken nyuwun agunging pangapunten, namung singkat mawon, boten saged nerasaken dengan kaul syarih untuk menemukan idrok mufrad dan idrok nisbat terhadap hal tersebut. Semoga hal ini akan mengantarkan kita sekalian keberlanjutan. Kula weling kalih adik kula Ustadz Haikal Fikri Zaini, yang secara kebetulan dia dan beliau Kiai Khalil membak sanad keilmuannya satu, Sayyidina Imamil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Syekh Abu Bakar, yang beliau menantu dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar niku salah satu kakek gurunya adalah Sayyid Murtado Az-Zabidi, guru pokoknya Syekh Abdul Manan At-Tarmasi sebagai pensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken dateng nyuwun bimbinganipun Kiai Ismail dateng adik kawula, dan halakoh-halakoh seperti ini semoga Allah akan membuka bukan hanya satu ini, tapi akan berlanjut berikutnya yang membawa kemanfaatan fid dunya wal akhirah, sehingga akan terjadi persatuan, penyamaan rukun Islam swiji bloko dengan rukun Islam yang 5 akan ketemu titik pada titik persamaan i'tiqadiyan wa amaliyan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Kiai Khalil, Kiai Ismail Khalili dipun aturaken, nanging nyuwun pangampuntenipun Gus, wektale terbatas, kula pun kedangon pagi ben napa halakoh niku saling napa bertanya pilih. Mekaten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati segenap para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatidz, para sepuh bini sepuh, nakhussu bidzikri dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Ki Haji Zainal Hafizin, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari selaku pimpinan Pusat Ar-Rifaiyah, panjenenganipun Gus Haikal Habib Alwi beserta segenap para masyayikh, para kiai, para habaib ingkang rawuh tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kaula dumateng panjenengan sedanten, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehatan, dalam keafiatan,
Amin Allahumma amin. Talwa pula kepada segenap para hadirin ingkang rawuh dalam kajian kita di sore hari ini, yang mudah-mudahan dengan keberkahan majelis niko kula palikali panjenengan ingkang hadir, mugi-mugi Allah jadikan sebagai min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Mugi-mugi Allah dadosaken kita sedanten min ahlil Quran zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini, perjumpaan ini bisa menjadi sebuah muqaddimah, sebuah permulaan dari perjumpaan-perjumpaan agung selanjutnya, perjumpaan-perjumpaan mulia selanjutnya, yang mana puncaknya mudah-mudahan kita sama-sama dikaruniai sebuah perjumpaan agung kelak bersama para orang tua kita, para ulama kita, para guru kita, bersama Mbah Ahmad Rifai, bersama Syekhona Khalil Bangkalan, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, para rawuh, bil ikhtisar saya di majelis ini, di waktu ini diminta untuk menjelaskan tentang sosok ulama besar, sosok ulama agung yang mungkin selama ini sudah kita ketahui bersama tentang beliau, maha guru para ulama di Nusantara, kimeniko Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, yang alhamdulillah pada tanggal 10 November kemarin baru dikukuhkan menjadi pahlawan nasional di bidang perjuangan pendidikan agama Islam. Nah, membahas tentang sosok Syekhona Khalil, tentu kita akan membahas tentang lautan yang tidak bertepi. Tapi dalam waktu yang terbatas ini, saya khususnya diminta untuk menjelaskan tentang titik temu qasim mustarak antara beliau Syekhona Khalil dengan Syekh Mbah Kiai Haji Ahmad Rifai, yang memang mungkin selama ini banyak beredar khususnya di kalangan para pengikut Arifaiyah bahwa Syekhona Khalil dan Mbah Rifai ini pernah satu masa, satu kurun ketika menuntut ilmu di Makkahul Mukarramah. Saya juga termasuk yang pernah mendengar cerita niki, Kiai. Tapi setelah saya cocokkan antara tahun kelahiran beliau berdua dan juga tahun masa menuntut ilmu beliau berdua, ya saya punya kesimpulan seperti yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Mukhlisin Muzari dalam lebaran ini, bahwa niku mungkin suatu maklumat yang perlu kita kaji kembali, yang perlu kita teliti kembali. Kalau saya pribadi ketika mencocokkan antara tahun kelahiran beliau berdua dan tahun masa mondok beliau berdua ketika di Makkahul Mukarramah, lebih cocok dengan kemungkinan bahwa Mbah Khalil niki ada peluang besar, potensi besar pernah berguru kepada Mbah Ahmad Rifai. Satu, kita cocokkan dari tahun kelahiran beliau berdua dulu. Pertama, Mbah Ahmad Rifai niku lahir tahun 1200 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1786 Masehi. Nah, sedangkan Mbah Khalil Bangkalan meskipun selama ini tahun kelahiran beliau simpang siur, para ulama, para ahli sanad memang sepakat bahwa Syekhona Khalil dalam sanad-sanad kitab yang selama ini ada di pesantren-pesantren niku selalu disebut sebagai Syekh Al-Mu'ammar, seorang yang panjang usianya, Al-Mu'ammar, umurnya panjang. Nah, itu bahkan ada sebagian kiai yang mengatakan Syekhona Khalil niku wafat dalam usia lebih dari 100 tahun.
Karena selama ini masih belum ada data yang konkret terkait tahun kelahiran beliau. Tapi pada akhirnya ini semua bisa terpecahkan ketika kami Lajnah Turas Ilmi li Syekhina Muhammad Khalil yang bergerak di dalam mencari data-data khususnya manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan Syekhona Khalil. Ini menemukan sebuah manuskrip Syarah Alfiyah yang ditulis oleh Syekhona Khalil, kami temukan di Mulonggo, Jepara. Nah, di situ beliau Syekhona Khalil menulis sendiri tahun kelahirannya. Yang ternyata tahun kelahiran beliau adalah tahun 1252 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1835 Masehi. Bukan, 1835 Masehi. Nah, Syekhona Khalil niku wafat tahun 1925, 1 tahun sebelum berdirinya NU. Maka bisa kita simpulkan beliau wafat sekitar usia 90 tahun. Nah, kita bisa menyimpulkan dari sini ketika Syekhona Khalil lahir 1252, itu 52 tahun setelah kelahiran Mbah Ahmad Rifai. Usia beliau dengan Ki Ahmad Rifai adalah beda 52 tahun. Dan jika Kiai Ahmad Rifai itu wafat tahun 1875, napa leres Kiai? 1875, maka usia Syekhona Khalil pada waktu itu adalah 40 tahun. Usia Syekhona Khalil waktu itu adalah 40 tahun. Maka besar kemungkinan menurut saya jika ada pertemuan yang memungkinkan antara beliau berdua pada waktu itu, tentunya itu adalah pertemuan antara seorang santri dengan gurunya, bukan satu kurun, bukan satu masa. Bahkan yang disebut salah satunya di sini satu kurun dengan Mbah Ahmad Rifai atau Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga termasuk dari deretan guru Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Hanya saja saya menemukan satu qasim mushtarak antara beliau berdua, titik temu antara beliau berdua, Mbah Ahmad Rifai dengan Mbah Khalil Bangkalan ini dalam guru, satu guru beliau, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Meskipun ini datanya perlu kita telusuri lagi, perlu kita konfirmasi lagi, tapi kedua ulama ini dalam data-data yang kami temukan sama-sama dikatakan pernah berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Salah satu yang membuat saya semakin yakin ya bahwa Syekhona Khalil pernah berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu adalah manuskrip Rotib Haddad yang kami temukan. Ini Syekhona Khalil niku para rawuh, salah satu amalan favorit beliau niku adalah Rotib Al-Haddad. Saking remene beliau tentang Rotib Al-Haddad sampai-sampai beliau sering kali menulis sendiri dengan tangan beliau Rotib Al-Haddad. Bukan hanya ditulis tapi dimaknai juga pakai bahasa Jawa. Ya, bahkan beliau sebarkan kepada para keluarga dan santri-santri beliau. Salah satu yang sampai sekarang ada ijazah Rotib Haddad dari beliau, manuskripnya masih ada. Ini adalah ijazah Rotib dari Syekhona Khalil untuk Mbah Manap Ki Haji Abdul Karim Lirboyo. Ini mungkin bisa ditampilkan di situ sebelumnya yang manuskrip Rotib sebelumnya. Oke, ini teman-teman, ini para hadirin, para rawuh, merupakan manuskrip Rotib Haddad tulisan Syekhona Khalil. Nah, kalau kita lihat tidak ada perbedaan antara Rotib ini dengan Rotib manuskrip Rotib Haddad yang lain. Hanya saja yang perlu jenengan amati di situ, yang dikirimi Fatihah oleh Syekhona Khalil dalam atau setelah pembacaan Rotib Haddad niki dalam taratibul Fatihahnya, di situ di ujung baris paling akhir Sayyidi Ibrahim Al-Bajuri. Nah niki saya hampir bisa memastikan bahwa ini satu-satunya manuskrip Rotib Haddad yang di situ disebutkan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kalau mungkin Syekh Ahmad Ar-Rifai di situ ada, Syekh Ahmad Ar-Rifai Mesir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa baca dari ujung awal niku Fatihahnya, wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi syahiran wa kabiran zakaran wa unsa
Kemudian bentar kalau bacakan di situ aina makanu haitsu min masyarikil ardi wa ila magharibiha. Kemudian juga untuk Fatihah di situ dituliskan oleh beliau Al-Fatihah li Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyidi Ibrahim Al-Bajuri. Nah niki Fatihah yang dikirimkan oleh Syekhona untuk Syekh Ibrahim Al-Bajuri paling tidak menguatkan sebuah data yang menyatakan bahwa Syekhona Khalil ini juga pernah berguru kepada Sayyidi Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Nah, ini satu-satunya bisa dikatakan titik temu antara beliau berdua, selain setelah kalau baca selebaran yang ditulis oleh Kiai Haji Mulis Muzari niki ada titik temu kedua, yaitu kalau memang Mbah Ahmad Rifai niku juga dikatakan ada potensi berguru kepada Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, niku Syekhona Khalil juga ada datanya pernah berguru kepada Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Itu bahkan yang terkenal satu kisah tentang bagaimana takzimnya Syekhona Khalil kepada Syekh Abdul Ghani Bima, yaitu suatu ketika Syekhona Khalil niki pernah naik dokar, sumurap dokar jenengan napa bahasa Pemalangi sami mawon nggih. Nah, kemudian beliau bertanya kepada Pak Kusirnya, Pak Kusir niki kuda jenengan saking pundi? Pak Kusir menjawab saking Bima, Kiai. Beliau langsung minta turun, cukup sampai sini saja. Pak Kusirnya bertanya-tanya, kenapa kok jenengan tiba-tiba minta turun, Kiai? Maka beliau menjawab, ketika jenengan mengatakan bahwa kuda ini dari Bima, saya langsung teringat guru saya yang bernama Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Konon dulu Syekhona Khalil salah satunya pernah mengambil dari beliau sanad tarekat Naqsyabandi. Nah guru beliau niki dulu waktu masih hidup terkenal punya banyak peliharaan kuda. Nah Bima niku adalah salah satu daerah yang produksi kuda terbaik niku Bima, Nusa Tenggara Barat. Maka kata beliau, saya takut naik dokar jenengan niki takut suul adab, karena saya khawatir jangan-jangan kuda jenengan niki salah satu keturunan kuda guru saya niku satu kisah yang sangat masyhur tentang bagaimana takzimnya beliau kepada gurunya Syekh Abdul Ghani, dan cerita ini diceritakan oleh salah satu santri Syekhona Khalil yaitu Kiai Haji Samsuddin Ompul Sampang. Ini Kiai titik temu kedua antara Syekhona Khalil dan Mbah Ahmad Rifai, sama-sama pernah berguru kepada Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, seorang ulama dari Bima. Oke. Dan titik temu ketiga tentunya Syekhona Khalil dan Mbah Ahmad Rifai ini adalah salah satu dua ulama yang sama-sama produktif, super produktif. Semangatnya dalam tulis menulis itu sangat luar biasa. Ini beberapa saya munculkan para hadirin, mungkin bisa di skip selanjutnya. Ini Syekhona Khalil dalam dunia tulis menulis, dari banyak manuskrip yang kami temukan itu sekitar sampai sekarang terkumpul sekitar 26 manuskrip yang alhamdulillah 10 diantaranya sudah kami cetak, dan kebanyakan memang dalam masalah napa niku dalam fan gramatika bahasa Arab, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Syekhona niku saking remene ten ilmu nahwu sorof sampai dalam urusan memberi tanda kitab. Kalau kita memberi tanda kitab al-mustahiq li hadzal kitab begitu yang memiliki kitab ini adalah fulan bin fulan fatahallahu alaihi futuhal arifin. Tapi beliau memberi nama kitab itu dengan cara yang cukup unik. Menurut sahabat dengan dengan sebuah lugus nahwi, teka-teki nahwu yang kalau yakin banyak diantara kita ketika pertama kali melihatnya akan sulit untuk membaca apa yang beliau tulis di situ. Bukan di foto selanjutnya, bukan di PDF-nya, di foto.
Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya bisa diperbesar. Oke, bisa benda yang sebelumnya, setelahnya. Oke, bisa diperbesar. Nah, niki adalah tulisan yang ditemukan dalam banyak kitab yang dimiliki oleh Syekhona Khalil. Oke. Mungkin para hadirin ada yang bisa membaca. Napa niku bacaannya? Mim nun ala abdihi Muhammad Khalil. Niku setidaknya ada 4 kitab yang ditemukan milik beliau, yang di situ beliau menuliskan seperti itu. Oke, ada yang bisa membaca niku napa mim nun 4 kali ala abdihi Muhammad Khalil. Nah, niku sebenarnya hanya tanda nama mawon, tanda milik mawon. Tapi beliau tulis dengan teka-teki nahwu. Nah, niku tulisane, kita harus mentakdirkan di situ ada mubtada yang dibuang, ai hadzal kitab, utawi iki kitab, min manna ala abdihi Muhammad Khalil. Min manna, termasuk dari anugerah zat yang memberi, yaitu Allah ala abdihi Muhammad Khalil. Niki lho beliau masya Allah, ketika ilmu mendarah daging dalam diri beliau, sampai-sampai dalam urusan menulis tanda nama mawon, menulis nama kitab mawon, tanda milik mawon dalam sebuah kitab, beliau menuliskannya dengan teka-teki nahwu. Oke, bisa ada data lain yang ingin kulo sampaikan di PDF terakhir yang dikirim, PDF terakhir yang kulo kirim. Oke, selanjutnya tadi sudah betul. Ini satu data yang cukup menarik, yang mungkin bisa kulo katakan Syekhona Khalil sama saja seperti Mbah Ahmad Rifai itu merupakan sosok milik semua golongan. Sosok milik semua golongan, sosok milik semua kalangan. Niku Mbah Khalil dan Mbah Ahmad Rifai. Niki satu data menarik yang kami temukan. Syekhona Khalil meskipun sampai sekarang yang paling terkenal tentang beliau adalah inspirator berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi perlu panjenengan ketahui, tidak semua santri Syekhona Khalil niku dari kalangan NU. Bahkan ini selebaran undangan haul beliau pada tahun 1938 atau haul ke-13 dari Syekhona Khalil. Yang menjadi panitia itu adalah 7 ormas yang ada pada waktu itu. Salah satu yang menjadi panitia haul waktu itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah waktu itu juga suka haul, maksudnya setuju dengan haul. Lagian uniknya lagi, di antara tim yang disusun pada waktu itu, yang diminta untuk menjelaskan pengalaman testimoni selama mondok kepada Mbah Khalil Bangkalan, nah itu daftar para kiai yang hadir, yang menjadi panitia untuk menulis sebuah biografi, sebuah pengalaman testimoni ketika nyantri kepada Syekhona Khalil. Banyak ada beberapa di antara nama kiai itu adalah kiai Muhammadiyah. Salah satunya adalah Kiai Haji Mas Mansur, yang pada waktu itu adalah ketua dari PP Muhammadiyah. Niku. Hal itu sempat diberitakan Harian Pemandangan, sebuah koran yang berbasis di Batavia. Setidaknya ada 19 orang kiai. Selanjutnya, belum tadi, belum selesai kula baca. Belum, tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Setidaknya ada 19 orang kiai yang diketahui alamatnya diundang dan diminta menulis biografi beliau, termasuk Kiai Hashim, ketua PBNU, dan Kiai Mas Mansur, ketua PP Muhammadiyah. Selanjutnya, bahkan
Salah satu yang menyumbang dalam acara hall tersebut itu dari kalangan orang Tionghoa bernama Cik Jo Lua. Hal ini menunjukkan bahwa Syekhona Khalil sekali lagi adalah milik semua kalangan. Di terakhir, karena waktu yang terbatas, kalau ingin menyampaikan sebagian testimoni dari santri Syekhona Khalil yang waktu itu juga ditugaskan untuk menulis biografi beliau tentang apa saja rutinitas keseharian dari seorang Syekhona Khalil Bangkalan. Ini bisa jenengan skip selanjutnya. Selanjutnya Rabita Alawiyah pada waktu itu juga diundang, hanya saja tidak berkesempatan untuk hadir. Kemudian para santri Syekhona Khalil bergantian memberi testimoni untuk mengenang almarhum. Terus yang terakhir selanjutnya oke, ini satu testimoni yang ditulis oleh santri beliau bernama Ki Abu Suja tentang apa saja jadwal harian dari seorang Syekhona Khalil Bangkalan. Di situ beliau menulis, almarhum Syekhona Khalil bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Nah, ini untuk sholat tahajud, bukan untuk nonton bal-balan. Kemudian sholat subuh, lalu mengajar Al-Quran sampai jam 9 pagi. Niki lho, makin jenengan nek ngajar Al-Quran ampun gengsi-gengsi. Mentang-mentang ustadz lumayan sepuh, boten purun ngajar Quran. Dilanjut mengajar nahwu sampai zuhur. Lalu mengajar sorof dan tajwid sampai jam 4 asar, lalu mengajar Quran lagi sampai jam 9 malam, lalu mengajar tasrif sampai jam 11 malam, lalu mengajar santai putri sampai jam 1 dini hari. Sesudah itu baru beliau istirahat. Nanti jenengan silakan hitung sendiri berapa waktu istirahat beliau. Ini testimoni pengalaman yang ditulis oleh santri beliau, yaitu kayak Abi Suja. Yang terakhir. Lalu acara hall waktu itu ditutup dengan penyampaian kenangan dari Kiai Soleh Lateng, di mana beliau sowan sebelum Syekhona Khalil wafat, yang mana Syekhona menyampaikan pada waktu itu di bulan Ramadan, Saleh jangan doakan aku panjang umur, tapi doakan aku wafat dalam keadaan Islam. Wafat beliau 29 Ramadan 1252 bertepatan dengan tahun 1925 Masehi, 1 tahun sebelum berdirinya NU. Nah terakhir kulo ingin yang kulo sampaikan tadi belum kulo sampaikan, kaitan atau ikatan Syekhona Khalil dengan ulama-ulama di Kendal dan sekitarnya. Ini Mbak Matifaya kan dari Kendal nih. Ada satu manuskrip yang di situ kami temukan ikatan Syekhona Khalil dengan seorang ulama dari Batang. Asmonipun Kiai Haji Anwar Batang, penulis kitab Aisyul Bahri. Jadi ketika menulis kitab ini, kitab Aisyul Bahri, ini Kiai Anwar Batang mengajukannya kepada Syekhona Khalil untuk menulis takrit, kata pengantar. Dan ketika sudah jadi, sudah dicetak, maka Kiai Anwar Batang mengirimkan satu naskah untuk Mbah Khalil Bangkalan. Di situ ditulis di sampul kitabnya takrit, kata pengantar dari Al-Alim Al-Allamah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Oleh beliau Al-Alim Al-Allamahnya dicoret. Niku oleh Syekhona Khalil Al-Alim Al-Allamahnya dicoret. Nih loh, menunjukkan betapa beliau sosok yang sangat tawadhu, luar biasa. Dan dari telinga ke telinga, meskipun perlu kita konfirmasi lagi, tapi cerita ini disampaikan salah satunya oleh Mbah Dim Kaliwungu. Itu antara Syekhona Khalil dan Kiai Anwar Batang itu pernah mengadakan pertemuan di sekitar Alas Roban, itu beberapa tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Mungkin ini mukadimah yang bisa kula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang sedanten jamaah, nanti setelah sholat maghrib baru dibuka acara lagi berupa dialog terhadap peserta. Keranten wektalipun sampun mepet, kita terasakan datang sambutan utai arahan tanggapan saking pimpinan pusat Rifaiyah.
Dalam hal menikah datang Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Mukhlisin Muzari MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahuda ma ba'du. Kang kula hormati, kang kula muliakan penggagas halakoh ini, Mas Haji Hafidin, yang amat kami hormati narasumber dari Zuriyah Mbah Holil Bangkalan saged rawuh mriki matur suwun sanget. Para ulama yang hadir pada kesempatan ini yang amat kami muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan kekagetan saya membaca beberapa buku yang ditulis dari berbagai akademisi mengenai kelahiran Mbah Holil itu 1820. Baru saya dengar, tapi itu karena akurat sekali ditulis oleh beliau sendiri 1252 Hijriah. Ini yang mengagetkan saya. Sehingga untuk mencari bahwa di antara kedua tokoh ini fi asrin wahidin, kita ikut Imam Muslim saja. Kalau Imam Bukhari itu syaratnya liqa antara guru dengan guru atau dengan teman gitu. Tapi Imam Muslim cukup fi asrin wahidin, itu sudah sahih itu. Ya. Karena namanya imkanul liqa. Ya, itu namanya imkanul liqa. Tapi ketika 1835 itu menjadi sangat jauh. Sama Rifai 1836 sudah kembali, ya, sudah kembali ke Kendal dan mengajar di pesantren gurunya Kiai Asy'ari selama kurang lebih 2 tahun. 1838 karena pidatonya yang berbeda dengan Syekhona Khalil, karena beliau itu bekerja di Adipati dan kemudian menikah dengan ponakannya kan begitu. Jadi sehingga beliau sangat dekat dengan pemerintahan. Sementara Kiai Haji Ahmad Rifai karena menghadapi di tanah Jawa masyarakatnya tertindas, sehingga beliau ini meskipun dulu galak kemudian pesantren di Timur Tengah 20 tahun, kembali lagi ya galak lagi kepada beliau itu. Resikonya ditangkap, pesantren dibakar, itu kasusnya tahun 1859. Dan karya-karyanya banyak yang dibakar dan banyak yang dirampas oleh Belanda. Sampai dengan hari ini ada di negeri Belanda. Tadi saya baru mendengar di Inggris ada, kemudian di Kementerian Agama ada di yang tadi itu. Ya, itu di Museum Nasional. Kalau di Belanda ada 38. Ada 38 kitab dibawa oleh Sluk Hogronya dan kemudian oleh Ringkes. Ringkes itu nama orang. Kemudian satu lagi itu oleh 3 orang tokoh yang ahli hukum Belanda dan kemudian memperkokoh kolonialisme di Nusantara ini. Jadi beliau memandang penting untuk merampas buku-buku atau kitab-kitab karya Syekh Ahmad Rifai karena isinya yang selalu memberontak atau memprovokasi masyarakat agar tidak taat kepada pemerintah itu. Jadi resikonya tangkap dan kemudian diasingkan, begitu. Resiko namanya ya. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, Mas Ismail ya. Jadi riwayat yang selalu beredar di kalangan Rifainya itu oral sifatnya, oral history. Jadi dari mulut ke mulut begitu. Ya, dari mulut ke mulut begitu. Tapi setelah saya telusuri itu mungkote. Jadi yang sumber utama bahwa
tiga tokoh nasional, Imam Nawawi Banten, kemudian Ki Khalil Madura, kemudian Ki Ahmad Rifai itu pesantren bersama dan pulang juga bersama-sama dengan keahlian yang berbeda. Begitu. Itu yang beredar, tapi itu dari mulut ke mulut. Menurut kami, karena jadi naklu adlub dobit begitu. Jadi kalau menurut sanad hadis kan percaya sajalah. Karena yang menceritakan itu ulama-ulama yang adil, ulama tidak, jadi yang ta'ziman wa takriman kepada guru begitu. Tapi setelah ditelusuri, Mungkoti itu yang menulis generasi ketiga. Jadi bukan murid langsung dari Mbah Rifai. Ya tabi'in lah ya. Jadi itu ke maktu. Kalau hadis itu maktu. Kalau sahabat itu mauquf. Kalau dari kanjeng Nabi itu namanya marfu. Nah itu tidak marfu, tidak mauquf, tapi kelihatannya maktu itu. Sehingga perlu dikonfirmasi. Terima kasih Gus, ini ya sudah bisa rawuh ke sini, ada pencerahan. Saya akan mengubah pemikiran kalau begitu, ya. Yang terkait pertama kali saya ke Mekah. Iya. Masih kecil udah pernah nyampe ke Mekah. Usia berapa kira-kira? 1260 berarti usia. Iya, 1260 berarti Syekh Khalil usia 8 tahun. Memang tokoh-tokoh nasionalin seperti Imam Nawawi. Kalau Syekh Khalil itu yang saya baca tadi sudah banyak diceritakan. Beliau itu kalau malam tidak pernah tidur dan kalau siang tidak pernah makan. Tapi ceritanya mengerikan sekali itu tadi. Ngaji terus hanya 1 jam saja. Masya Allah, bagaimana itu? Bagaimana ya? Tapi beliau sehat itu. Ini hal-hal yang ingin saya komentari dari pemaparan sekarang ini. Dan kemudian kalau 1859 itu sama Rifai, pesantren Kali Salak itu sudah dibakar dan kemudian beliau sudah disidang dan kemudian sudah diasingkan ke Ambon. Tahun 1862 dari Ambon dikirim ke Manado. Di sana itu minoritas Muslim dan tentara Kiai Mojo, tentaranya di Penogoro itu termasuk Kiai Mojo, kemudian banyak lagi Kiai Zes, kemudian Hasan Maulani dan Kiai Rifai itu ke sana itu dalam generasi yang tidak bersamaan dengan Kiai Mojo karena tadinya di Ambon dulu begitu. Saya melihat di sana ada 72 pahlawan, tapi ya pahlawan nasional Syekh Ahmad Rifai, dan saya sangat bersyukur dan sudah seharusnya negara memberi penghormatan pada kiai. Insya Allah baru kemarin, Insya Allah Syekh Khalil Madura ya, itu sanad keilmuannya, terus murid-muridnya itu murid-murid orang besar semua, Sim Asyari, Ahmad Dahlan, kemudian itu siapa itu Syekh Genggong begitu, dan kemudian Bisri Sansuri, Bisri Mustafa, beliau santrinya semua, dan 6.000 pesantren yang ada di Nusantara ini sanadnya ada Ki Khalil itu. Kok lama sekali memberi gelar pahlawan nasionalnya, Masya Allah. Hah? Masya Allah. Iya, Syekh Ahmad Rifai juga ya ada banyak kesulitan. Luar biasa, terlambat pemerintah itu memberikan penghargaan. Betul, terlambat itu. Iya. 6.000 saya baca. Ya, 6.000 pesantren yang tersebar di Nusantara ini sebagian besar itu ada sanad kepada Syekhona Khalil. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, mari kita belajar dari sejarah. Karena Syekh Ahmad Rifai itu mengenai sanad guru ini sangat penting. Jadi tolabus syekh fitoriki ilallah itu sudah tidak bisa ditawar. Orang belajar tanpa guru itu tidak sah imannya, tidak sah ibadahnya. Jadi harus ada guru. Belajar Fatihah juga sanadnya harus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang di Rifai ini tentang Fatihah tahiyat mesti i'rad kepada guru, mesti minta
tasheh Fatihahnya betul atau tidak, gurunya dari guru, gurunya dari sampai Syekh Ahmad Rifai. Kalau sampai Syekh Ahmad Rifai dijamin sanadnya sampai Rasulullah. Kita mencari sanad sendiri kepada Rasulullah susah. Pokoknya sampean sanadnya sudah sampai Mbak Rifai saja. Sampean guru nesinten baca Fatihah, belajar sholat, terus guru sampai Mbah Rifai sudah cukup. Sudah cukup. Lajeng jenengan ini kalau mengaku santrinya, muridnya Mbah Rifai itu sahih sah karena selalu mengajarkan dan membaca, mempelajari kitabnya Syekh Ahmad Rifai dari guru-guru yang sananya muttasil sampai Syekh Ahmad Rifai. Tidak pakai YouTube. Kalau pakai YouTube bisa orang samkote itu. Tidak pakai YouTube. Kalau ilmu pengetahuan bolehlah dari, tapi masalah ilmu agama nggak bisa. Menurut Syekh Ahmad Rifai, talbus Syekh ya fitoriki ilallah wajib walau kana min akabiril ulama. Itu mesti walaupun sudah pintar cerdas karena ahli IT zaman sekarang itu tidak bisa harus punya guru, harus punya guru. Para hadirin sekalian amat kami hormati, terima kasih, ini ada sebuah pencerahan, akan tetapi saya melihat bahwa yang jelas satu sanad. Saya kira ketika Syekhuna Khalil Al-Baqalani ketika di Mekah juga itu mesti belajar pada guru-guru yang pernah Syekh Ahmad Rifai belajar di situ. Sama dengan nanti ada beberapa tokoh lain, misalnya Syekh Muhammad Soleh bin Umar itu Soleh Darat As-Samaroni, dan kemudian kita akan belajar juga mengenai Syekh Nawawi Al-Bancani, kesinambungannya di mana, tapi agak berdekatan ya, karena itu Syekh Soleh Darat itu lahir 1815. Kalau Imam Nawawi Banten 1820, saya pikir sama dengan Syekh Khalil, ternyata 35 itu ya, ternyata 35, tapi itu memang fiksi sejarah. Cuman kalau tulisan beliau sendiri seperti Syekh Ahmad Rifai itu kalau nulis dalam kitab-kitabnya ini selesai ditulis hari Senin tanggal sekian, tapi masih ada budaya Jawanya, tahun jin, tahun dal. ada mengait-ngaitan, cuma tidak ada pon bagai kliwon saja. Ya, itu ada tulisannya, jadi tidak bisa diragukan. Ini karya Syekh Ahmad Rifai tidak bisa diragukan. Saking Ahmad Rifai bin Muhammad, tidak ada marhumnya. Yang saya lihat itu tidak ada tulisan dari Syekh Ahmad Rifai itu Muhammad, misalnya Ahmad Rifai bin Muhammad marhum nggak ada, bin Muhammad bin Abu Suja. Itu yang saya baca dalam kitab-kitabnya. Perhatian sekalian yang amat hormati, sayang sekarang waktunya sudah maghrib, dan idza nudiya lis-shalah ya min yaumil jumu'ah wa min yaumil lain-lain fasau ila dzikrillah wa darul baik. Jadi untuk sementara kita sudahi dulu. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kurang matur nembah nopo dateng piantun kekalih menika. Niki kula tawarno dateng jamaah sedantenipun. Napa mangke bakda salat maghrib jenengan kersa nerasaken pepanggihan menika menapa mboten? Kersa. Oleh karena menika mangke bakda jamaah salat maghrib mungkin beliau berdua istirahat sebentar. Niku panjenengan ngempal melih, dan acaranya monggo para masyayikh menika dados narasumber jenengan nganu ungkapkan apa yang menjadi unek-unek panjenengan tentang ingkang berkaitan kali hal menika. Monggo terasakan salat jamaah salat maghrib lajeng lenggahan melih damel halaqah menika. Mugi-mugi mbekta manfaat fid dunya wal akhirah.